Puji nama Tuhan, kita tetap berdiri, kita akan bersama-sama membaca mega project karakter Kristus hari Jumat. Bapak Ibu bisa mengikuti saya. Mega project karakter Kristus hari Jumat. Mega project karakter Kristus hari Jumat. Setia, bersyukur, penundukan diri, ketulusan. Sekali lagi kita bersama-sama mega project karakter Kristus hari Jumat. Mega project karakter Kristus hari Jumat. Setia, bersyukur, penundukan diri, ketulusan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hari karakter Kristus harus terus kita ingat di dalam kehidupan kita. Supaya setiap hari kita mungkin hari ini masih menjauhkan diri daripada Tuhan. Kadang-kadang masih melenceng, buat ini, buat itu, menyakiti Tuhan. Semakin hari kita mengupgrade diri kita supaya bisa lebih setia di dalam Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita lagi mengeluh dengan Tuhan. Kita belajar untuk kita bisa bersyukur dan tunduk kepada setiap apa yang Tuhan mau. Bahkan kita pun dengan tulus melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada di bulan yang baru, di bulan Februari dengan tema membangun karakter Kristus mengubah hidup. Setiap orang yang membangun karakter Kristus di dalam hidupnya, pasti hidupnya itu akan ada sebuah perubahan. Pasti akan mengalami perubahan. Kenapa? Dia yang mungkin tadinya suka mengeluh, dia yang mungkin tadinya tidak semangat, dia yang mungkin penuh ketakutan dalam menghadapi hidup. Waktu dia mulai dekat dengan Tuhan, karakter Kristus mulai ada di dalam hatinya, mulai bersyukur, mulai semakin kuat, mulai semakin menguasai diri, dan semakin hari damai itu tetap ada di dalam hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema kecil, transformasi hidup orang percaya. Tidak semua orang percaya itu bisa membuat hidupnya berubah setiap hari. Ada orang yang berpikir bahwa cukup saja saya seperti ini. Jadi kalau sudah lahirnya Kristen, ya yang penting hari Minggu saya ke gereja. Sehingga akhirnya karakter hidupnya tidak pernah berubah. Lalu dia berkata bahwa ini sudah bawaan saya dari lahir. Jadi gak bisa diubah, ini sudah karakter dasar. Saya mau katakan kepada kita semua Bapak Ibu bahwa firmanlah yang menjadikan kita. Pada waktu firman itu ada di dalam hidup kita. Pada waktu kita membawa karakter Kristus di dalam hidup kita. Kita mengupgrade diri kita untuk semakin ada perubahan. Maka sekalipun kita ini lahir dari mungkin daerah-daerah yang kita bilang orangnya sudah keras. Karakternya sudah seperti ini dan seperti itu. Semua pasti bisa diubahkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, transformasi berbicara tentang suatu perubahan di mana orang itu mengalami perubahan yang signifikan dan menyeluruh, di mana rupanya, bentuknya, karakternya, sifatnya, bahkan fungsinya itu juga ikut berubah. Berubah rupa bukan berarti sekarang hidungnya nggak mancung, sebentar hidungnya mancung. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi mungkin saja rupa karakter kita yang dilihat oleh orang, itu kita adalah orang yang jahat. Kita orang yang arogan, kita orang yang tidak setia, kita orang yang tidak suka kejujuran, kita bukan orang yang sabar. Tetapi pada waktu kita mengalami transformasi di dalam hidup kita, perubahan mulai nampak di dalam hidup kita. Sehingga rupa kita yang tadinya adalah rupa dunia, diubahkan menjadi rupa Kristus. Kita yang tadinya karakternya karakter dunia, diubahkan menjadi karakter Kristus. Kita yang tadinya tidak berfungsi dengan baik, sehingga kita menjadi batu sandungan untuk orang lain. Diubahkan fungsi kita terjadi dan kita mendatangkan berkat bagi orang lain.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar bersama-sama. Bagaimana caranya supaya transformasi itu terjadi di dalam hidup kita. Yang pertama, alami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak semua orang yang mengaku percaya kepada Tuhan mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Tidak semua orang Kristen itu sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena sekalipun terkadang kita dikatakan orang percaya, tapi masih banyak daripada kita yang tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga dia masih takut, sehingga dia masih khawatir, sehingga dia masih belum merasakan kebaikan Tuhan. Sehingga akhirnya dia tidak bisa mengasihi orang lain. Dia tidak bisa menunjukkan sesuatu kepada orang lain. Ada banyak orang yang berkata Tuhan itu baik. Tetapi pada waktu dia diperhadapkan dengan masalah, dia mulai merongrong Tuhan. Dia mulai marah-marah dengan Tuhan. Dia gampang kecewa dengan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Mengapa? Karena dia belum berjumpa dengan Tuhan. Makanya hari-hari ini kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, jangan pernah mencukupkan diri kita dengan keadaan yang sekarang. Kita harus mau mengupgrade diri kita harus mau bergerak untuk maju sampai transformasi itu terjadi di dalam hidup kita. Sampai kita yang kemarin berubah hari ini. Sampai kita yang tadinya tidak bisa sabar menjadi sabar. Kita yang tadinya tidak bisa jujur menjadi jujur. Kita harus berjumpa dengan Tuhan. Karena di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Firman Tuhan berkata, lihat aku Yesus berdiri di muka pintu dan mengetok. Dalam terjemahan yang sebenarnya dikatakan bahwa lihat aku berdiri di depan pintu. Yesus sementara berkata, perhatikanlah dengan baik bahwa aku Yesus saat ini ada di depan pintu hatimu dan terus mengetok pintu hatimu dengan suaraku, dengan firmanku, dengan panggilanku. Dan Tuhan menunggu respon daripada setiap kita. Kata berdiri yang digunakan di sini tidak berbicara tentang kita berdiri capek kita pulang. Tetapi berdiri di sini Yesus menekankan bahwa aku berdiri dengan teguh dalam jangka waktu yang lama. Berarti Tuhan menunggu dengan sabar engkau dan saya meresponi suara Tuhan. Firman Tuhan ini diberikan kepada kita anak-anak Tuhan. Karena terkadang Bapak Ibu kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak ada di depan kita. Tetapi karena kita menutup telinga kita untuk tidak mendengarkan suara Tuhan. Mengapa? Karena kita memilah, oh firman ini bukan untuk saya. Ini terlalu keras, pokoknya yang baik-baik saja. Firman Tuhan berkata hari-hari akan datang orang hanya mau mendengarkan firman yang mengenakan telinga mereka, yang memuaskan hati mereka. Sehingga kalau firman itu berbicara tentang teguran, kalau firman itu berbicara tentang aturan dan aturan kita tolak. Tapi kalau firman itu berbicara tentang berkat, berbicara tentang kemakmuran, berbicara tentang keberhasilan, wah itu untuk saya. Sehingga akhirnya kita membiarkan Tuhan tetap ada di luar kehidupan kita. Kita membiarkan Tuhan tetap ada di depan pintu hati kita. Hari ini perjumpaan dengan Tuhan itu berbicara tentang bagaimana kita dengan sikap hati yang rela membuka hidup kita, membuka hati kita, mengundang Tuhan untuk masuk di dalam hati kita dan membiarkan Tuhan bersatu dengan hidup kita dan membiarkan Tuhan mengubah hidup kita.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, dikatakan jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Pada waktu kita membiarkan Tuhan masuk di dalam hidup kita, hubungan yang erat akan terjalin antara kita dengan Tuhan. Kita akan menjadi satu dengan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, apabila engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau, engkau akan berbuah banyak. Berarti bahwa pada waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan bersatu dengan hidup kita. Kita di dalam firman-Nya dan firman-Nya ada di dalam kita. Engkau dan saya akan memiliki perubahan di dalam fungsi kita, yaitu menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita tidak berbuah, kita tidak akan pernah bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa? Nggak ada yang bisa dinikmati daripada kita. Sekalipun kita orang Kristen, sekalipun kita orang percaya, sekalipun kita rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin berdoa di rumah, sekalipun itu terjadi. Tapi kalau kita tidak berubah dalam karakter hidup kita, kalau kita tidak menghasilkan buah di dalam hidup kita, maka semuanya itu percuma. Karena sepandai-pandainya kita berkata-kata, tetapi kalau tingkah laku kita tidak sesuai dengan perkataan kita, semuanya nol. Tidak ada gunanya. Karena yang dilihat orang bukan mereka hanya mendengar perkataan kita, tapi mereka melihat kelakuan kita. Makanya sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, jangan sampai kita menjadi orang yang membuka peluang untuk orang tidak diberkati. Membuka peluang untuk orang lain menghujat Tuhan. Kenapa? Karena sekalipun kita beribadah tidak ada bedanya dengan mereka. Sehingga akhirnya mereka memilih, ya, kalau mereka yang beribadah saja tidak ada bedanya dengan kami, berarti gak ada suatu pengaruh apapun pada waktu kita beribadah. Seharusnya bahwa kita anak-anak Tuhan harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan supaya hidup kita bisa menjadi berkat. Satu contoh Bapak Ibu, Rasul Paulus. Kita lihat bahwa Rasul Paulus ini tidak lahir langsung menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Rasul Paulus ini lahirnya sudah orang Yahudi. Bahkan dikatakan di dalam Galatia 2, Rasul Paulus berkata bahwa dari lahir saya ini seorang Yahudi, bukan datang daripada orang yang berdosa. Paulus meyakini bahwa saya ini bukan orang berdosa. Dan dia melakukan semua hukum Taurat, melakukan semua perintah-perintah yang ada di dalam Taurat. Tetapi waktu Paulus berjumpa dengan Tuhan, dia sadar bahwa Taurat itu, perbuatan baik itu tidak ada gunanya selain kasih karunia daripada Tuhan. Selain percaya kepada Tuhan, selain mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Waktu Rasul Paulus berjumpa dengan Tuhan, yang terjadi adalah dia yang jahat, karakternya yang suka menganiaya orang lain, berubah menjadi orang yang penuh kasih. Bahkan kalau kita baca di surat-surat Paulus, Paulus sangat mengasihi jemaat yang dilayani. Bahkan Paulus rela untuk melakukan segala sesuatu yang mereka inginkan, supaya mereka bisa percaya dan mengenal Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, kita pun juga harus berjumpa dengan Tuhan. Supaya kita yang tadinya tidak ada belas kasihan, supaya kita yang tadinya masih ada iri hati, kita yang tadinya masih benci dengan saudara kita, sekalipun itu begitu menyakiti hati kita, kasih Tuhan akan mengalir di dalam hati kita. Sehingga kita bisa mengasihi dengan sangat dan mengampuni apa yang dilakukan kepada kita. Di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Siapa yang ada di dalam Kristus, siapa yang sudah membuka hatinya dan membiarkan Yesus masuk di dalam hatinya dan bersatu dengan dia, dia adalah ciptaan baru. Dia memiliki hati yang baru sehingga dikatakan yang lama sudah berlalu. Orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak akan lagi mau terlibat dengan masa lalunya. Paulus berjumpa dengan Tuhan, dia justru menentang apa yang tadinya dia datang diutus untuk menganiaya. Justru dia yang membawa orang-orang untuk mengikuti Yesus. Apabila kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan Tuhan ada di dalam hidup kita, dosa yang tadinya enak akan kita benci. Dosa yang tadinya kok rasanya nikmat sekali untuk dinikmati, kita akan jijik dengan dosa tersebut. Karena sudah ada Tuhan yang kudus di dalam hati kita. Kalau engkau dan saya hari ini berkata percaya kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan luar biasa, kita rasa-rasanya punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, tapi dosa masih engkau cintai, maka engkau belum sungguh-sungguh bersatu dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu, 1 minggu yang lalu saya renungkan firman Tuhan tentang dosa yang merintangi. Waktu saya merenungkan tentang dosa yang merintangi, saya berpikir bahwa dosa itu semua kita berpikir ya, dosa itu perzinahan, pencuri dan lain sebagainya. Tetapi dosa yang merintangi itu berbicara tentang satu dosa yang tidak kita sadari bahwa itu dosa. Pada waktu kita ada di rumah Tuhan, motivasi kita berbeda, itu dosa. Pada waktu kita ada di rumah Tuhan, kita menyembah Tuhan tapi pikiran kita tidak tertuju kepada Tuhan. Ternyata itu sebuah dosa. Dosa kecil yang akan merintangi kita sehingga kita tidak pernah bisa berlari dan berjumpa dengan Tuhan. Makanya waktu kita lagi menyembah, pikiran kita tidak fokus kepada Tuhan. Mau penyembahan 1 jam pun tidak akan rasa apa-apa. Suatu hari kami pernah melayani satu anak muda, tiba-tiba dia keluar dari gereja, kami mulai bertanya-tanya kenapa tiba-tiba keluar seperti ini. Dia ngomong sama mamanya, jadi mamanya masih tetap di gereja, dia enggak. Waktu mamanya tanya dia kenapa kamu sudah tidak mau lagi gereja, dia bilang bahwa dia tidak menemukan Tuhan di gereja tempat dia bergereja. Dia enggak menemukan Tuhan di dalam gerejanya kita. Saya mulai mikir, dia enggak menemukan Tuhan tuh selama ini yang kita temukan siapa? Menemukan Tuhan atau tidak, merasakan hadirat Tuhan atau tidak, tergantung dari sikap hati kita. Kalau kita ke gereja, kita bentengi diri kita, firman disampaikan bukan untuk saya, firman disampaikan bukan untuk saya, maka engkau tidak akan pernah merasakan kehadiran Tuhan. Tapi waktu engkau menyembah, engkau fokuskan dirimu bahwa aku menyembah Tuhan Allah yang kudus. Pada waktu engkau datang ke gereja, engkau sungguh-sungguh membuka hati. Apapun perkataan firman Tuhan, ya itu untuk saya. Maka engkau akan berjumpa dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengalami transformasi yang besar. Kalau kita membuka hati kita, berjumpa dengan Tuhan, membiarkan Tuhan masuk di dalam hati kita, dan membiarkan Tuhan menguasai hidup kita. Hal yang kedua, bagaimana caranya supaya kita mengalami transformasi di dalam hidup kita? Yang kedua adalah ubah cara kita berpikir. Roma 12 ayatnya yang kedua. Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Terkadang Bapak Ibu, ketakutan yang ada di pikiran kita, kekhawatiran yang ada di pikiran kita, itu membuat kita untuk hidup mengikuti pola hidup dunia. Kita takut dijauhi teman, kita takut nantinya kita tidak berhasil. Sehingga kalau orang dunia menipu, kita ikut menipu. Kalau orang dunia berlaku curang, kita pun berlaku curang. Karena ketakutan kita adalah kalau saya tidak berhasil.
Seolah-olah Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang kaya. Tuhan yang kita sembah seolah-olah tidak sanggup memberkati hidup kita. Sehingga akhirnya firman Tuhan berkata bahwa pikiranmu harus mengalami pembaharuan. Kalau pikiran kita mengalami pembaharuan, itu akan berdampak kepada perbuatan kita. Kenapa? Karena pikiran itu seperti benih dan perbuatan itu seperti buah. Apa yang kita pikirkan, pasti itu yang akan timbul dari setiap perbuatannya kita. Di dalam Amsal 23 ayatnya yang ke-7. Amsal 23 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Dalam terjemahan yang lain berkata bahwa sebab seperti orang yang berpikir di dalam hatinya, demikianlah ia. Jadi apa yang kita pikirkan itulah kita. Di sini dia kasih contoh bahwa silahkan makan dan minum katanya kepadamu. Tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Mungkin kita datang kepada orang, wah saya mengasihi engkau, saya mengampuni engkau. Tuhan, saya sungguh-sungguh bersyukur kepada engkau. Tetapi pikiran dan hati kita ini mulai memikirkan, itu cuma satu perkataan. Kita nyanyi, kita menyembah, wah Tuhan baik, Tuhan baik. Ternyata itu cuma tampilan luar. Karena pikiran dan hati kita, mungkin kita sementara berpikir, Tuhan sudah jahat dengan hidup saya. Saya gak bisa mengampuni dia. Dia seperti ini, dia seperti ini, seperti itu. Apa yang kita pikirkan, itulah kita. Hari ini kalau engkau berpikir jahat, maka engkau adalah orang yang jahat. Tetapi apabila engkau memikirkan sesuatu yang baik, maka engkau pun juga adalah pribadi yang baik. Di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8. Dikatakan bahwa jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Semua yang benar, apa yang datang daripada firman Tuhan. Apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Pikirkanlah itu setiap hari di dalam hidup kita. Pikirkan janji-janji Tuhan. Pikirkan peraturan-peraturan Tuhan. Pikirkan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga setiap tingkah laku kita akan mengarah kepada Tuhan. Kalau yang kita pikirkan hanya hal-hal duniawi, fokus kita akan beralih kepada hal-hal duniawi. Kalau pikiran kita hanya uang, berkat-berkat, keberhasilan di luar daripada Tuhan, maka tanpa kita sadari bahwa kita akan semakin mencintai Tuhan. Bahkan akhirnya kita tidak lagi mengerti apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Makanya dikatakan bahwa kita harus memikirkan apa yang benar, apa yang mulia, apa yang suci. Pikirkan kekudusan Tuhan supaya kita bisa menjaga kekudusan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu ayat firman Tuhan yang menjadi berkat bagi saya. Satu minggu yang lalu berbicara, firman Tuhan ini berbicara bahwa sebab jangan engkau menjadi cabul seperti Esau yang menukarkan hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah. Karena pada waktu Esau menyesalinya, sekalipun dia menangis dan meratap, dia tidak akan kembali mendapatkannya. Tuhan menegur saya bahwa jangan hal yang cabul ini Bapak Ibu, ini tidak berbicara tentang perbuatan zina kita atau suatu tindakan cabul yang dilakukan oleh tubuh jasmani kita. Tetapi kata cabul di dalam firman Tuhan itu berbicara pada waktu engkau dan saya menganggap bahwa hal dunia jauh lebih penting daripada hal rohani. Engkau merendahkan hal nilai daripada hal rohani. Engkau dan saya sementara bertindak cabul di hadapan Tuhan.
Makanya waktu saya diingatkan firman Tuhan itu, saya menangis dengan Tuhan. Karena saya mau main-main, mau coba-coba. Sedikitlah Tuhan mau buat ini dan itu. Saya anggap bahwa itu bukan sesuatu yang salah. Tetapi saya seolah-olah saya meragukan penyertaan Tuhan di dalam hidup saya. Sehingga saya mulai keluar dari visi Tuhan. Saya mulai bertindak dengan rancangan saya sendiri. Saya mulai berpikir, bagaimana caranya supaya lebih berhasil. Bagaimana caranya supaya bisa mendapat lebih banyak. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau supaya saya kembali kepada visi Tuhan. Dan saya bersyukur sampai saya katakan, Tuhan itu sayang sekali kepada saya. Kenapa? Karena 3 kali Tuhan berikan firman Tuhan. 2 kali saya gak merasa itu teguran Tuhan. Saya anggap itu rema firman Tuhan, pegangan saya untuk hari ke depan. Tetapi yang ketiga kali Tuhan berbicara dengan keras, apakah saya mau bertindak cabul dengan Tuhan? Bahkan Tuhan berkata, sekalipun nantinya saya menangis dan meratap, saya tidak akan pernah mendapatkannya. Berkat yang seharusnya didapatkan oleh Esau. Karena Esau berpikir bahwa yang dimakan oleh Yakub itu enak. Sehingga dia menukarkan hal rohani dengan hal dunia. Sehingga akhirnya dia kehilangan berkat yang seharusnya dia dapat. Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ubah cara pikir kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita melihat kok yang dunia tawarkan lebih nikmat, lebih enak. Ingat, berkat yang dunia tawarkan, kenikmatan yang dunia tawarkan itu hanya sementara. Tetapi kenikmatan, kemuliaan, kemenangan yang Tuhan janjikan kepada kita, itu kekal sampai selama-lamanya. Oleh karena itu hari ini, jangan sampai pikiran kita, ketakutan kita, wah dunia semakin luar biasa, ekonomi semakin turun, aduh ini semakin ini. Akhirnya kita mulai tinggalkan Tuhan pelan-pelan. Yang berkorban Tuhan tunggu dulu ya. Kenapa? Kesempatan yang dunia tawarkan ini 1 kali aja direbut. Kalau nanti enggak dapat Tuhan nanti dulu ya. Nanti saya kembali, saya minta ampun, Tuhan pasti terima. Segala sesuatu ada waktunya. Hari ini mungkin kita masih bertanding dan kita ada. Jangan sampai kita menyesali. Sama seperti Esau, pada waktu kita menangis di hadapan Tuhan, kembalikan berkat itu kepada kita. Jangan sampai sudah selesai waktunya. Tidak seorang pun yang tahu berapa lama dia akan bertanding di dalam dunia. Oleh karena itu jangan sampai main-main dengan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai kita bilang, Tuhan tunggu dulu ya. Saya jalan dulu ke dunia. Waktu kita lagi mengikuti perjalanan kita di dalam dunia, kita mencintai dunia, kita hidup luar biasa dengan dunia, berfoya-foya, bersenang-senang. Ternyata waktu kita selesai. Percuma Bapak Ibu. Apa yang kita awali, pertandingan yang kita awali mungkin kita berjalan dengan Tuhan. Tetapi di akhir kita mulai menyimpang, kita mulai nyerong, kita Tuhan tunggu dulu. Fokus kita mulai beralih, kita tidak pernah tahu bahwa ternyata di depan bisa jadi finish dalam hidup kita sudah ada. Oleh karena itu gunakan hidup kita sebagai kesempatan. Jangan main-main dengan Tuhan. Karena ingatlah segala sesuatu di dalam dunia ada waktunya. Oleh karena itu pergunakan waktu dengan baik supaya akhirnya engkau menerima pembaharuan yang daripada Tuhan. Dan hidupmu tidak pernah lepas dari penyertaan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang ketiga. Jika kita ingin mengalami perubahan transformasi di dalam hidup kita. Yang ketiga adalah bangun karakter Kristus. Kita buka 1 Timotius pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Dikatakan ayat yang ke-12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya
dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Rasul Paulus menasehati Timotius bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena Timotius ini masih seorang muda. Dan Timotius ini tidak memiliki kepercayaan diri karena dia merasa bahwa dia adalah orang muda. Sehingga akhirnya Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius supaya jangan fokus kepada apa yang dianggap kurang di dalam hidupnya. Sebaliknya dia harus melakukan, yaitu menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Karakter Kristus harus kita bangun di dalam hidup kita. Jangan fokus kepada kurangnya hidup kita. Oh, saya ini gak pintar. Oh, saya ini gak mampu. Saya gak bisa. Kata orang saya begini, kata orang saya begitu. Itu kata orang, Bapak Ibu. Bukan kata Tuhan. Tuhan bilang kita bernilai. Tuhan bilang di dalam kita ada kuasa yang besar. Berarti kita mampu melakukan sekalipun dunia melihat ada yang kurang dari dalam diri kita. Makanya kenapa kita harus membangun karakter Kristus? Kita harus menjaga perkataan kita. Kita harus menjaga tingkah laku kita, yaitu karakter kita. Kita harus menunjukkan kasih kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita juga harus hidup di dalam kesucian, yaitu kekudusan Tuhan. Itu harus kita lakukan supaya waktu orang melihat kita ada nilai yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga orang tidak menghujat kita. Sudah kita punya kekurangan yang dilihat oleh dunia, karakter kita tidak baik, makin terpuruklah perkataan-perkataan itu diberikan kepada kita. Tetapi pada waktu kita bertindak dan membangun karakter Kristus di dalam hidup kita, yakinlah bahwa kita akan menjadi semakin bernilai. Amin. Di ayat yang ke-13 dikatakan, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Paulus berkata kepada Timotius, bahwa dalam engkau menunggu Paulus datang, engkau memperhatikan dengan baik teladan hidupmu kepada orang sekitarmu. Dan jangan pernah lupa bertekun dalam membaca kitab suci. Jangan pernah lupa untuk terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah lupa untuk mempererat hubunganmu dengan Tuhan. Jangan pernah lupa untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Di dalam Mazmur firman Tuhan berkata, orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau merasa ada yang kurang di dalam dirimu, bangun karakter Kristus. Perbanyak dengar firman Tuhan, perbanyak renungkan firman Tuhan. Siang dan malam kesukaanmu adalah merenungkan firman Tuhan. Dan engkau akan menjadi semakin berharga, engkau akan menjadi semakin bernilai. Bahkan engkau mampu untuk menjadi berkat, karena engkau akan berbuah tanpa musim. Musim lagi diberkati berbuah, musim lagi kemarau gak ada apa-apa gak bisa berbuah. Enggak, kita akan selalu berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu di ayatnya yang ke-14. Dikatakan jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuatan dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Jangan lalai dengan karunia yang ada pada kita. Jangan sampai kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita, jangan sampai kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita pergunakan dengan lalai untuk kepentingan diri kita sendiri. Melayani untuk dipuji, melayani supaya disanjung, pingin tampil lebih baik bukan untuk Tuhan tapi untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita mencari keuntungan dalam pelayanan kita, kita datang kepada orang, kita mengeluh begini supaya kita diberkati. Hati-hati dengan segala sesuatu. Karena kalau kita mampu,
ingatlah bahwa itu pemberian daripada Tuhan. Makanya jaga hati kita supaya kita tidak menjadi orang yang sombong dalam melayani Tuhan. Atau orang yang sombong dalam berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Selanjutnya dikatakan bahwa perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Bangunlah karakter Kristus supaya perubahan hidupmu dapat dilihat dan dinikmati oleh setiap orang. Oleh semua orang yang ada di sekitarmu. Kalau hanya engkau dengan Tuhan, engkau berdoa berapa banyak orang gak lihat. Dan dia juga gak akan diberkati dengan berapa banyak kita berdoa. Tetapi pada waktu engkau rajin baca firman, rajin berdoa, rajin melayani, plus engkau membangun karakter Kristus di dalam hidupmu, menampakkan semua teladan yang baik dalam hidupmu, dalam karaktermu, orang akan melihat, mereka akan diberkati dan mereka akan menjadi percaya kepada Tuhan. Ayat yang terakhir di ayat yang ke-16 dikatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Dikatakan bahwa awasilah dirimu dan ajaranmu, bertekunlah. Bertekun ini Bapak Ibu berbicara tentang suatu usaha yang keras. Sekalipun ada tantangan, jangan pernah menyerah. Walaupun kita lagi berlatih untuk sabar, kok rasanya orang ini menjengkelkan ya. Jangan menyerah Bapak Ibu, semakin lagi semangat. Semakin dia menjengkelkan, semakin kita mengasihi. Sampai akhirnya sudah gak ada bahan untuk buat kita jengkel. Kita harus terus buat dia sukacita. Kita harus terus lakukan di dalam Tuhan. Hari ini jangan pernah menyerah. Apapun keadaan kita, perjalanan hidup kita sekalipun menyakitkan, perjalanan hidup kita mengiring Tuhan sekalipun melelahkan, tetaplah bersama dengan Tuhan. Tetaplah semangat untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap hidup kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita berdoa.